Sobat Berkawan, selamat datang di Teh Talk Berka Podcast. Perkenalkan, saya Tika sebagai host untuk hari ini. Dan kali ini kita konsepnya agak berbeda, kita konsepnya hybrid, ada yang di studio dan ada yang online. Di sini saya sudah ditemani oleh dua bintang tamu. Yang pertama ada Pak Thomas Panadi sebagai General Manager dari CME Bandung. Halo Pak Thomas. Ya, halo Tika. Halo Sobat Apa Berkawan. kabar Pak? Baik. Dan yang kedua ada Koronal sebagai solution arsiteknya Berka. Halo Koronal. Halo Sobat Berkawan. Apa kabar Koronal? Sehat ya? Ya, baik dan sehat. Kali ini saya dan Pak Thomas dan Koronal akan bahas mengenai topik yang sedang booming saat ini. Kita akan ngobrol tentang cloud. Kalau kita ngomongin cloud itu pasti udah nggak asing sama AWS ya. Tapi tenang aja, kita di sini nggak akan ngomong tentang technical banget, tentang teori lain-lain. Kita mungkin lebih ke sharing pengalamannya Pak Thomas dan pengalamannya Koronal untuk implementasi AWS, gitu ya. Dan di sini kita pengen ngobrol tentang, mungkin kebetulan nih Pak Thomas sebelumnya memang pernah ada pengalaman provide AWS di salah satu industri pendidikan di lokasinya di Jawa Tengah ya Pak Thomas, dan kebetulan juga Koronal sebagai pre-salesnya waktu itu gitu. Dan kayaknya membicarakan AWS di dunia pendidikan ini menarik sekali ya, karena kita belum banyak dengar soal hal ini. Dan mungkin sebelumnya dari Pak Thomas nih, kalau kita ngomongin soal cloud, menurut Pak Thomas kira-kira gimana sih perkembangan cloud sekarang dari yang mungkin 2 tahun lalu sampai sekarang gitu Pak? Ya, memang cloud sekarang itu lagi tren ya. Jadi dalam 2-3 tahun ini arahnya memang sangat kencang kepada cloud karena tren teknologi sekarang memang arahnya ke sana. Nah, di sini memang kita harus bisa menangkap tren tersebut kepada pasar, di mana kita bisa provide solusi cloud itu kepada customer kita ya. Gitu. Ya. Untuk khusus solusi pendidikan memang kebetulan itu ownernya adalah teman baik saya ya. Sebenarnya dia bermula dari kebutuhan dia untuk dia menaruh untuk aplikasi pendidikan dia. Dia ingin menaruh ke suatu wadah, tetapi kebetulan wadah itu yang dia pakai saat itu sangat tidak reliable, di mana sering mati, sering ada masalah segala macam. Nah, dari situ dia bertanya kepada saya, sebenarnya ada nggak sih solusi yang lebih bagus gitu. Nah, dari situ saya jelaskan perkenalan tentang AWS. Nah, dari situ bermula sih sebenarnya. Kira-kira apa sih Pak Thomas yang bikin customer tertarik gitu mau coba AWS? Apakah berbeda dari yang lain atau gimana? Atau dia udah pernah coba sebelumnya? Sebenarnya dia belum pernah coba. Dia coba dari provider lokal ya. Waktu itu provider lokal di Jawa Tengah, dan experience dia kurang bagus. Nah, dari situ dia pengen coba dari provider yang internasional, yang brand-brand internasional lah, seperti AWS contohnya seperti itu. Nah, di situ awal ketertarikannya adalah saya jelaskan tentang benefit-benefit, kelebihan fitur dari AWS, dan poinnya paling penting adalah saya tawarin mereka untuk coba aja deh. Saya nggak usah banyak ngomong, karena kalau banyak ngomong kayaknya experience-nya nggak dapet gitu loh. Saya kira sudah coba aja. Lu coba trial, nanti lu rasain sendiri. Nah, dari situ dia tertarikan dari situ sebenarnya sih. Karena dari ngobrol tektok kan ya apa sih kurang ngena gitu loh. Akhirnya saya bilang udah coba aja deh gitu. Nah, dari coba dia sebulan, nah di situ dia ternyata enak ya pakai ini, dikasih dashboard segala macam, dia experience-nya bagus banget, positif banget gitu. Iya, semacam ini ya, gayung bersambut gitu ya.
kita Betul, menawarkan betul, solusi yang cocok. iya karena Dan dia kebetulan salah satu customer ini adalah salah satu customer AWS pertama di BRK. Betul ya Pak Thomas ya? betul Jadi waktu ya. itu kita masih baru menjajaki untuk AWS partnership, dan salah satu customer Pak Thomas ini salah satu yang memang mulai memakai AWS. Iya betul, mereka adalah startup pendidikan, betul. Oke, Iya, di bidang pendidikan ya Pak? pendidikan betul. Untuk sistem aplikasi untuk akademik untuk sekolah-sekolah, lebih tepatnya itu. Oh, iya ya. Dan kalau dari Corona nih sebagai pre-sales yang waktu itu terjun langsung ya, karena kita waktu itu kita ingat banget masih belum banyak tenaga ahlinya kita nih. Ya. Gimana nih Corona waktu itu kita tiba-tiba langsung menjual AWS gitu ya ke customer. Ya, sebenarnya waktu itu sih sebelumnya kita dari tim teknisnya udah prepare ya. Jadi kita prepare untuk ya ke depan untuk cloud seperti apa, dan kebetulan kan kita partnership-nya dengan AWS atau AWS ya. Tim research juga kita udah equip dengan knowledge dari untuk secara teknisnya AWS seperti apa. Nah, kebetulan pas waktu itu Thomas ngajakin nih, ayo bro, meeting dulu, kita ngobrol dulu lah intinya sama customer-nya kan, ngobrol, kita assess, kita pengen tahu pain point-nya seperti apa, mungkin tadi udah dijelasin dari Thomasnya, terus kita assess kira-kira apa sih ternyata mereka mau taruh, ada web server, ada application server, ada mobile API, ada untuk taruh file, ada untuk database-nya juga. Nah, dari sono kita ngedesain kurang lebih topologinya atau desainnya di AWS tuh seperti ini gitu. Dan kita akhirnya meeting beberapa kali, setelah itu, nah itu seperti kata Thomas tadi, mereka willing to try, willing mau POC ya. Jadi mereka mau tes POC, kita buatkan account-nya untuk testing, kita sampai deploy semua, dan mereka tinggal siap pakai lah intinya gitu kan. Jadi dari itu mereka akhirnya testing selama kalau nggak salah 1 bulan ya, Bro Thomas ya. Kalau nggak salah 1 bulan betul. Mereka testing. Nah gitu sih kurang lebih ceritanya di awal mula ada project itu. Iya. Kalau nggak salah ingat banget tuh kita yang sampai Pak Thomas tuh meetingannya sampai malam-malam gitu ya, start meeting jam 8 malam gitu ya Pak. Jam 8 malam, 9 malam ya. Iya. karena mereka bisanya cuma malam gitu, ingat banget saya. Ya, bahkan setelah itu kayaknya langsung deploy deh. Iya, betul. Iya, makanya enaknya ya kalau pakai cloud itu seperti itu ya. Jadi anytime, anywhere yang selama kita terkoneksi ada internet, kita bisa langsung deploy gitu. Bandingin kalau kita beli server dulu ya, kita harus order berapa lama, apalagi sekarang ya mungkin sama-sama tahu lagi susah ya pengiriman barang segala macam, apalagi ini juga mau Idul Fitri ya, kemungkinan akan tertunda lagi. Nah, kalau kita pakai cloud, anytime anywhere, kita tinggal deploy selama kita mungkin ada kreditnya atau bisa ada payment-nya lah, intinya kita bisa deploy kapan aja. Nah, salah satu di case di customer ini, kita setelah meeting itu kita langsung deploy malamnya sih. Gitu. Iya. Langsung akhirnya waktu itu kalau nggak salah ini ya langsung dari awalnya coba-coba mungkin gitu istilahnya ya. Ya. Kalau mungkin customer kita wawancara, dia mungkin ngomongnya awalnya saya coba-coba gitu ya. Tapi akhirnya ketagihan gitu. Kira-kira nih Pak Thomas dan Coronal, waktu itu selain mungkin kita masih awal banget nih kita develop AWS di customer gitu. Tantangannya apa nih khususnya di pendidikan gitu? Apa ada yang beda nggak sih dari segi service yang ditawarkan atau yang kita kasih ke khususnya teman-teman di dunia pendidikan gitu? Kalau dari pengalaman saya ya, challenge paling besar adalah ketika kita menawarkan cloud kepada dunia pendidikan adalah masalah trust ya. Mereka menanyakan data kita aman nggak? Data kita nanti bakal tidak dicuri atau disebarluaskan nggak? Itu yang mereka sangat worry. Terus kemudian security-nya gimana? Security keamanannya. Di situ yang bolak-balik mereka selalu tanya mengenai hal itu yang memang challenge banget untuk kita meyakinkan mereka untuk bahwa ini aman, ini data mereka ini akan kita jaga benar-benar gitu loh. Kalau perlu ya kita sign NDA supaya mereka merasa aman. Nah, itu sih pengalaman kendala untuk menawarin, di samping
masalah price juga, mereka sangat price sensitif ya, dimana kalau bisa semurah mungkin karena dunia pendidikan memang mereka budgetnya nggak banyak begitu. Kalau dari saya sih itu ya. Ya. Dan kalau nggak salah waktu itu corona si AWS itu belum ada belum ada data center di Indonesia nggak sih? Betul. Jadi menyambung tadi informasi dari Thomas, dulu tuh customer reluctant untuk ya kalau cloud apa sih cloud? Aduh, security-nya di mana? Tadi seperti yang Thomas bilang, terus data saya tuh sebenarnya di mana sih gitu loh? Data saya ada di mana? Nah, mungkin akhir-akhir ini nih mulai banyak nih cloud provider yang besar-besar ya, udah mulai mulai open di Indonesia, di Jakarta. Salah satunya ya AWS ini. Dan juga mungkin masih banyak juga yang udah mulai mencoba nih, customer-customer mereka mencoba taruh backup-nya atau taruh DR-nya itu di cloud. Jadi sekarang ya kalau saya bisa bilang customer udah mulai open lah ya untuk coba di cloud gitu. Beda sama dulu yang reluctant sekali untuk mencoba gitu sih. Iya, lebih secure lagi ya karena sekarang udah ada data center-nya udah di Indonesia nih udah per tahun lalu ya kalau nggak salah ya kok. Iya, lagian juga kan ada bukan sembarang data center juga, mereka juga harus tersertifikasi, ada beberapa sertifikasi yang menunjukkan kalau itu semua secure sih. Oke, dan kita BRK sebagai salah satu partner provider ya AWS ya. Oh. Nah, kan kalau kita tahu nih, kalau misal kita ngomongin tentang AWS, kita ada beberapa banyak banget fiturnya, banyak banget benefitnya segala macam. Nah, kira-kira kalau misal kita masuk ngomong ke sekolah, gitu, ke university, ke dunia pendidikan lah, kira-kira mana sih fitur-fitur yang cocok mereka pakai gitu? Kan nggak mungkin mereka pakai semua gitu ya. Ya, kalau pendidikan sih biasanya ada learning management system gitu ya, LMS gitu ya. Kalau yang mungkin yang famous itu mungkin seperti Moodle namanya. Nah, itu kalau di AWS itu ada di marketplace-nya ya. Jadi kita tinggal subscribe dan kita gampang deploy-nya pun lebih gampang ya. Nah, kalau sebenarnya service di AWS itu sangat amat banyak, itu ada 200 plus. Nah, kalau customer kita yang kemarin kebetulan mereka develop sendiri, jadi mereka tidak pakai yang dari marketplace. Jadi mereka hanya kita bangunin server untuk database, server untuk mobile, server untuk web app, dan mereka tinggal ngebangun sendiri gitu sih kalau yang kemarin. Iya ya. Dan itu kemarin itu kalau nggak salah mereka memang beberapa kali ada ganti-ganti fitur ya. Betul. Maksudnya coba-coba Jadi on off gitu ya. Ya, jadi mereka ada beberapa coba ya, jadi scaling, naikin, turunin sesuai kebutuhan mereka. Waktu mereka lagi develop, mungkin dirasa resource-nya kurang, mereka naikin. Nah, enaknya di cloud seperti itu. Ya, dan bahkan mereka kemarin kan awalnya memakai database servernya itu hanya pakai di EC2. Dan setelah mereka testing, mereka trial, mereka find out, mereka akhirnya meminta kita untuk coba dong, gimana kalau saya mau coba rubah ke ADS. ADS itu yang fully managed by AWS. Jadi kita tinggal pakai lah ibaratnya database-nya, kita nggak perlu install database-nya lagi. Semua patching segala version kita tinggal pilih aja, tinggal naik gitu. Dan akhirnya mereka happy dengan itu dan mereka sampai sekarang masih pakai itu sih. Iya. Dan itu pergantiannya itu memang nggak makan waktu lama gitu ya kok. Ya, kira-kira berapa range waktunya gitu? Kalau kamu ingat kan itu kalau nggak salah kita meetingnya malam juga. Mereka ngomong tolong ada beberapa instan yang kita mau naikin speknya, terus salah satunya yang database itu, dan itu meetingnya malam, besoknya kita udah langsung pagi langsung kita kerjain, mungkin nggak nyampe sejam udah selesai sih. Iya. Ya, betul itu. Jadi memang benar yang Ronald bilang bahwa mereka happy banget dengan fitur-fitur dari AWS yang sangat-sangat fleksibel ya. Jadi mereka bisa ubah anytime kapan mereka mau, mereka ubah, mereka bisa naikin, mereka bisa kapan drop. Mereka sangat happy dengan itu sih. Itu yang mereka tidak dapatkan di provider lokal atau di on-premise ya. Gitu sih. Dan kita dari BRK memang kita menyediakan service sampai sejauh itu ya, artinya kita bantu mereka as consultant juga gitu ya, mereka cocoknya yang mana gitu. Dan jadi mereka mau gimana kita bisa bantuin gitu ya. Ya.
Terus kalau misal mereka tiba-tiba mereka nggak perlu lagi nih, kan mereka kayak ada beberapa kali ganti-ganti fitur tuh, mereka nggak perlu lagi, itu mereka harus bilang dulu terus mereka off-in atau mereka tinggal on-off sendiri aja gitu. Ya, sebenarnya kalau secara teknis sih, kalau mereka pegang account-nya sendiri, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau di situ sih. Cuman beberapa customer juga mungkin trust-nya ke BRK sebagai konsultannya, mereka request ke BRK untuk bantu perubahannya itu gitu. Tapi kalau mau willing untuk explore sendiri, operation sendiri, nggak masalah juga sih. Jadi fleksibel lah ya, kalau bisa saya bilang. Iya. Menarik ya, ini kita bahas AWS yang memang implementasi real gitu ya. Ya. Kalau misal ini kan tadi kita ngomongin di dunia pendidikan ya, yang memang masih belum banyak sih setahu aku ya yang pakai, karena mungkin terkait dengan ada beberapa kebijakan mereka juga ya. Tapi kalau dari customer lain nih, dari industri lain gitu, Coronal, mungkin ada pengalaman implementasi di mana lagi gitu kok? Kalau BRK kan salah satu sistem integrator yang besar ya, kita punya tim sales yang sangat banyak dan customer-nya pun beragam. Jadi selain pendidikan yang tadi udah dipakai di AWS, kita ada lagi di manufacturing ada, terus digital startup ada, terus banking juga ada, sama energy company juga ada sih. Jadi lumayan banyak sih ya. Dan beberapa juga sekarang lagi mulai mencoba POC lah ya, seperti tadi seperti customer Thomas tadi, mereka mencoba POC dulu, kalau happy ya mereka akan mungkin pindahin. Nah, beberapa case yang bisa dijadiin untuk pindahin ke cloud, mungkin mau coba backup ke cloud, atau taruh hasil backupnya ke cloud, atau mungkin tadi ada disaster recovery yang taruh di cloud, bisa seperti itu juga. Iya. Zaman sekarang juga mungkin mereka kayak mungkin kedepannya nih cloud itu bukan lagi nice to have, tapi must to have kali ya. Jadi sesuatu memang harus dipikirkan atau dipertimbangkan untuk mempunyai solusi cloud ya di industri sekarang gitu. Kalau belum confident mungkin bisa hybrid dulu ya. Jadi kan mungkin kalau masih mau mempertahankan on-prem-nya, kita bisa hybrid beberapa aplikasi kita yang dirasa bisa running di cloud, kita bisa pindahkan. Jadi sistemnya bisa hybrid dulu sih. Setelah itu nanti kalau udah fully confident, ya boleh, kalau mau semua ke cloud juga nggak masalah juga sih. Dengan kefleksibelannya itu ya. Pak Thomas nih, kalau kira-kira kan Pak Thomas sales team-nya di Bandung nih Pak, Jawa Barat gitu ya. Kira-kira nih melihat peluang AWS yang makin banyak, makin berkembang, makin naik daun di Bandung atau Jawa Barat, banyak nggak nih Pak optinya? Customer yang mungkin udah pernah coba atau gimana? Ya, jadi untuk tahun ini memang sudah mulai banyak ya. Orang sudah mulai nanya tentang cloud, mereka pengen tahu cloud itu seperti apa. Berbeda kondisinya dibandingkan 3 tahun lalu, mungkin kita jelasin customer cloud tuh mereka masih bingung. Cloud itu apa sih? Kenapa sih gue harus pindah cloud? Iya, masih takut. Mereka masih belum tahu tuh apa sih cloud gitu. Tapi sekarang di Bandung itu sudah banyak. Jadi kita sudah menawarkan beberapa ke banyak customer sih, sebenarnya bukan beberapa, sudah banyak customer yang kita tawarkan, baik manufaktur di Bandung, kemudian ada public transport, ada BUMN, kemudian ada universitas, terus ada public sector. Itu mereka sangat tertarik sekali dengan cloud ya. Bahkan untuk kita lagi approach dengan salah satu customer yang cukup besar di Bandung, itu mereka tertarik untuk SAP HANA on cloud ya. Jadi untuk DR-nya. Jadi mereka sudah punya on-premise SAP HANA, tapi mereka mau build DR SAP HANA-nya on cloud. Jadi mereka akan hybrid. Nah, itu kita sudah sedang POC dan sedang proses approach segala macam, yang mudah-mudahan itu bisa close ya. Tapi cukup menarik sih, cloud ini memang menarik banget sih menurut saya. Karena dinamikanya cepat sekali gitu perkembangannya. Dari dulu kita mungkin orang sama sekali tidak tertarik, belum tertarik, sekarang mereka mulai antusias gitu loh. Mulai bertanya, bahkan sudah ada yang sudah implementasi, sudah pakai gitu. Iya.
Jadi memang udah kalau AWS ini kita ngelihat udah mulai banyak diminati ya, artinya udah mulai banyak yang ingin yang cari, yang pengen coba gitu ya. Betul. Iya. Dan berarti artinya di Pak Thomas di Bandung banyak banget berarti calon-calon pengguna AWS ya Pak? Cukup banyak sih, cukup banyak. Oke. Ya, asik juga ya soalnya solusinya dari tadi fleksibel, kemudian kita juga ada didampingi dengan tim ahlinya kita gitu kan. Nah, Betul. kalau sekarang nih misal nih dari sobat berkawan nih ada yang tertarik atau dia pengen tanya-tanya atau solusinya nih kayak gimana sih, kita bisa apa ya yang bisa kita gambarkan ke sobat berkawan nih yang kita selain kita memberikan solusi AWS-nya, mungkin dari sisi berkanya terkait service atau after sales-nya gitu, Ronald dan Pak Thomas. Ya, kalau Berka sendiri sekarang kan kita udah di advance partner ya. Jadi kita udah partnernya AWS nih. Jadi tentunya untuk menjadi advance partner tuh nggak bisa sembarangan datang langsung, saya mau jadi advance partner, nggak bisa, cuman harus ada sertifikasi yang dipenuhin gitu ya. Jadi mungkin dari sisi sales, di sisi pre-sales, dari sisi post-sales, itu kita semua harus memenuhi itu supaya menjadi advance partner. Nah, mungkin bisa dicek juga di web AWS, kalau di sana bisa dicoba cari Berka Hadi Perkasa, itu di sana udah terlampir kalau kita sebagai advance partner. Tentunya pasti kita udah qualified lah untuk ngedesain. Nah, kalau sobat-sobat berkawan ini tertarik, mungkin pengen tahu lebih lanjut, atau pengen mungkin sampai nanti assessment, boleh hubungin ke Berka, nanti tim sales kita akan mungkin setting meeting, kita akan meeting, diskusi, assessment, nanti pain point-nya seperti apa, terus kita bisa ngedesain solusinya seperti apa, dan nanti di belakangnya kita POC sampai nanti jadi sebuah project gitu sih. Oke, jadi kita udah jadi salah satu yang trusted partner gitu ya. Di salah satu trusted partnernya AWS. Berarti kalau gitu artinya si customer ini atau teman-teman sobat berkawan ini mereka masih bisa ya request untuk misal saya mau di assessment dong, saya mau POC dong gitu ya. Pastinya bisa. Masih bisa kita bantu ya. Ya, tinggal hubungin ke Berka, mungkin nanti sosial medianya bisa dicantumkan di sini, atau mungkin nanti tim sales kita, mungkin kalau customer di sini udah kenal sama tim sales Berka, ya tinggal hubungin salesnya AM masing-masing, account manager masing-masing, nanti mereka akan mencoba setting meeting ya, kita bisa setting meeting, kita akan coba desainkan solusinya seperti apa yang cocok, karena tidak ada satu solusi yang fix anywhere gitu ya. Jadi kita harus ngedesain, kita harus ngebangun solusi itu supaya masuk ke customer-customer tertentu gitu sih. Karena service AWS itu sangat banyak sih. Ya. Oke, jadi menarik banget ya, dan untuk sobat berkawan ini yang memang tadi disebut Koronal tertarik untuk tanya-tanya dulu atau untuk solusi apa sih yang cocok dipakai di perusahaannya masing-masing, itu bisa banget nanti bisa kita taruh linknya di sini, nanti bisa menghubungi tim marketing kita untuk disambungkan ke tim ahli yang terkait gitu. Oke, jadi kesimpulannya untuk AWS ini kali ini sekarang udah bisa dipakai nih atau sudah punya banyak banget solusi yang bisa dipakai di all industry, mulai dari tadi oil mining, pendidikan juga udah mulai bisa, kemudian tadi industri manufacture, BUMN bahkan, karena udah sangat-sangat aman dan secure dari segala halnya gitu. Dan oke, sekarang kita udah masuk ke akhir podcast. Terima kasih banyak Pak Thomas. Terima kasih banyak juga Koronal. Ya, thank you. Iya, oke. Dan nanti buat teman-teman berkawan, mungkin sobat berkawan ini punya pengalaman pernah pakai cloud lain atau mungkin pernah pakai AWS, boleh dong share di kolom komen di sini ya. Nanti kita bisa discuss lebih detailnya lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk Teh Talk Berka Podcast. Dan kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang lebih menarik tentunya, dengan bintang tamu atau solusi-solusi lain yang lebih menarik lagi.
Thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye. Bye.